Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, nah anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai matematika ya pastinya ya hari ini. Nah sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen tahu nih satu-satu. Ibu absen dulu ya, ini kan ada 6 anak ya ini. Oke, tak absen satu-satu, nanti on cam sama ngomong hadir gitu ya. Oke, dari siapa ya? Septia Faridatul. Septi Faridatul. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lalu, Robiatul Adawiyah, ada nggak? Hadir, Bu. Oke, hadir Robiatul Adawiyah. Bella Alvinda? Hadir, Bu. Oke. Umay apa Umi nih bacanya? Umi Latifah? Hadir, Bu. Oke. Via Anissa? Hadir, Bu. Dan yang terakhir nih, Zevanya Dixit. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya berarti ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Bu. Gimana anak-anak? Udah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap ya? Oke. Iya, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya mengenai apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu? Sudut. Oh iya, sip. Sudut, Oke, Bu. benar. Benar, sudut. Nah, untuk materi kita hari ini membahas mengenai bangun datar. Jadi kita akan membahas mengenai bangun datar, persegi, persegi panjang, dan juga jejar genjang. Nah, sebelumnya anak-anak masih ingat gak materi ini waktu SD? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya? Oke, kita lihat masih seberapa ingat kita masuk di materi pembelajaran. Sebentar. Kita lanjut. Nah, materi kita hari ini membahas mengenai bangun datar persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Sebelumnya, Ibu sebutkan dulu mengenai kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jejar genjang, dan layang-layang. Ini ada tipu layang-layang dan segitiga. Nah, untuk kompetensi dasar 4.11 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jejar genjang, dan layang-layang, dan segitiga yang terakhir. Nah, untuk indikatornya, mendeskripsikan pengertian dari persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Selanjutnya ada mengidentifikasi sifat atau karakteristik persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Yang ketiga ada menentukan keliling persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Selanjutnya ada menentukan luas persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Ada menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Dan yang terakhir, menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan jejar genjang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, siswa mampu menjelaskan definisi persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat atau karakteristik persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Yang ketiga, siswa mampu menentukan keliling dari persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Yang keempat, ada siswa mampu menentukan luas dari persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Yang kelima, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan soal penerapan bangun datar persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Nah, tadi kita lihat di kompetensi dasarnya kan sebenarnya ada banyak ya, ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, jejar genjang, layang-layang, dan segitiga. Tapi yang dibahas pada pertemuan kali ini hanya persegi, persegi panjang, dan jejar genjang. Nah kalau semua kebanyakan lah, nggak cukup kalau sehari.
Oke. Nah, tadi kan katanya anak-anak sudah masih ingat ya mengenai persegi, persegi panjang dan juga jajar genjang dan bangun datar lainnya. Nah, coba ini namanya apa coba? Ada yang Catur, Bu. papan catur. Nah, bener papan catur. Nah, kalau yang ini, Tulis. Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis dulu. Blackboard. papan tulis. Bener, pinter. Yang ini, yang ketiga. Yang ini. Itu apa? Tahu, Bu. Gedung. Bu. Kapal. Gedung, bangunan, sip, pinter. Pinter. Nah, tadi yang pertama ini kan katanya papan catur ya. Nah, papan catur ini bentuknya kayak apa sih? Kotak. Kalau di bangun datar, kotak. Bu. Persegi. Persegi, Bu. Persegi, Bu. kalau di bangun datar persegi. Masih inget ternyata. Kalau yang ini, kalau yang papan tulis ini, panjang. Persegi panjang. persegi Panjang. panjang. Yang terakhir ini, yang bangunan tadi, Jajar Jajar genjang. jajar genjang. Masih inget ternyata ya karena di sini ya. Nah, ingat semua. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan diskusi untuk mengingat kembali apakah masih ingat nggak sih definisi, ciri-cirinya bangun datar 3 tadi di atas. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Halo anak-anak? Ya, Bu. Oke, siap. Kita lanjutin ya. Nah, untuk selanjutnya ini nanti anak-anak bakalan diskusi per kelompok. Nah, kelompoknya ada 2. Nanti Ibu kirimkan link grupnya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ingat-ingat ya, untuk kelompok 1 ada Zevanya sama Septi. Terus untuk yang kelompok 2 ada Robiatul Adawiyah sama Umi Latifah. Terus yang kelompok ketiga ada Vela Alvinda dan Via Anissa. Nah, nanti kalian bakal mengerjakan soal-soal di LKPD. Tapi kan itu banyak ya? Nah, karena banyak, makanya dibagi nanti. Nah, untuk materi persegi nanti kelompok 1, untuk materi persegi panjang nanti kelompok 2, dan untuk materi jajar genjang kelompok 3. Gimana? Sudah paham atau belum? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Paham ya? Oke, paham ya? Setelah ini boleh keluar meet masing-masing, nanti kita bahas diskusinya di grup WA. Nah, nanti setelah itu kita presentasikan, nanti bakalan Ibu share lagi linknya yang baru. Oke, terima kasih anak-anak, boleh keluar dari meet masing-masing. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Anak-anak ini sudah kembali ke semua ke meet ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya? Diskusinya sudah semua ya? Nah, untuk selanjutnya, ini Ibu mau minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mau kelompok mana yang maju dulu ini? Ada yang mau mengajukan diri? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 boleh. Sebentar Ibu share screen kan. Jadi pertama tentang kelompok kami ingin mempresentasikan bangun datar jajar genjang. Yang pertama pengertian jajar genjang. Menurut kelompok kami jajar genjang merupakan bangun datar segi 4 yang sisinya berhadapan, sama panjang dan sejajar. Kemudian ada 4 sifat jajar genjang. Yang pertama, sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kemudian memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Dan terakhir tidak memiliki simetri lipat. Lalu
Untuk keliling jajar genjang, rumusnya yaitu 2 dikali alas ditambah tinggi. Untuk luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Sudah, Bu. Oke, mungkin dari anak-anak dari kelompok yang lain ini menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3. Bu, saya izin menanggapi, Bu. Oke, Umay boleh. Bu, tadi kan sudah disebutkan definisinya tentang jajar genjang. Kok sama ya, Bu, definisinya sama persegi panjang? Kan bangunnya beda, Bu. Oke, mungkin dari kelompok 3 ingin mencoba menjawab perbedaan dari jajar genjang dan juga persegi panjang. Kalau jajar genjang itu Bu, yang kalau segi 4 kan sisinya itu keempatnya itu sama semua. Kalau jajar genjang itu sisi yang berhadapan yang sama besar. Mohon maaf sebelumnya, sama persegi panjang. Oh, persegi panjang. Kalau persegi panjang itu itu Bu, beda di sudutnya Bu. Kalau jajar genjang itu sudutnya itu lancip dan tumpul. Kalau persegi panjang kan itu tegak lurus gitu. Siku-siku berarti 90 derajat ya. Iya Bu. Oke, gimana Umay jawabannya Umay? Berarti definisinya sama, nggak apa-apa ya, Bu. Yang penting nanti dilihat di karakteristiknya. Apakah seperti itu, Bu? Oke, mungkin dari kelompok 3 ingin menjawab, kan ini definisinya sama tetapi sifatnya berbeda. Mungkin boleh, Bu. Tapi apa definisi yang kami tulis salah ya, Bu? Oke, jadi gini Umay. Nah, kalau kita lihat dari buku yang telah kita baca ya, nah definisinya tuh hampir sama memang. Tapi mungkin dapat dilihat lebih spesifiknya lagi di sifat jajar genjangnya. Nanti Umay bisa buka lagi ya bukunya ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Cukup ya? Cukup. Lanjut mau kelompok mana dulu yang presentasi? 1, Bu. 1. Oke, kelompok 1. Boleh dipresentasikan. Untuk kelompok 1, definisi dari persegi yaitu bangun segi 4 yang memiliki panjang dan sisi yang sama. 4 sudut yang sama itu ditambahkan itu, Bu. Terus sifat atau karakteristiknya yang pertama itu semua sisi sama panjang. Terus memiliki 2 panjang sisi yang sejajar, memiliki 4 sudut yang sama besar. Masing-masingnya itu ada 90 derajat. Kemudian yang keempat diagonal dan membentuk sudut 90 derajat. Yang terakhir memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Untuk luasnya yaitu sisi kali sisi, di mana karena 4 sisinya sama panjang, jadi biasanya di S kuadrat itu 4 kali sisi. Sudah cukup dari kelompok 2? Halo, kelompok 2. Kelompok 1. Sudah, Bu. Oke, sudah. Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3 ingin bertanya mengenai presentasi hasil dari kelompok 1? Oke, ada yang mau tanya dari kelompok yang lain mengenai presentasi kelompok 1? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Siapa yang tanya? Nggak kelihatan, Ibu. Umay, Bu. Oke, Umay, boleh langsung ditanyakan.
Izin bertanya Bu, yang sifat persegi itu kan ada memiliki 4 simetri putar. Nah, yang dimaksud simetri putar itu yang seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Umay, kelompok 2. Mencoba menjawab ya Bu, nanti kalau salah tolong dibenahi ya Bu. Iya. Nah, kalau simetri putar itu bangunnya itu kayak diputar gitu loh, kayak kan bangunnya awalnya itu AB yang bawah, terus yang atasnya itu CD. Nah, terus diputar 90 derajat. Nah, jadinya samping sama kanan. Jadi sampingnya itu dari atas itu AB, terus CD. Itu tetap membentuk persegi, tetap membentuk bangun yang sama. Nah, begitupun seterusnya diputar lagi 90 derajat, diputar lagi 90 derajat, sampai balik ke posisi semula. Nah, itu dari perputaran-perputaran itu, nah itu tuh bangunnya itu tetap sama, bentuknya itu tetap sama. Hanya yang A, B, C, D, titik A, B, titik A, titik B, titik C, titik D-nya itu kayak bertukar posisi gitu loh. Diputar, mutar gitu, bergeser. Nah, tapi itu bentuknya tetap sama, kayak gitu. Bagaimana Bu, benar apa salah? Oke, jawabannya Septi hampir benar. Udah benar sih sebenarnya, udah benar. Nah, kita lihat ke sini lagi ya, teman-teman, lagi lihat. Nah, tadi kan persegi memiliki 4 sumbu putar. Nah, ini apa? A, B, C, D. Nah, ini kalau diputar, misalkan diputar ini akan menjadi D, A, B, C. Misalkan ini diputar 90 derajat, jadi D, A, B, C. Misalkan lagi diputar 90 derajat, menjadi C, D, A, B, dan seterusnya sampai 4 kali. Jadi mereka kembali ke sudut semula. Jadi ini misalkan diputar 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat sampai kembali ke semula gitu. Paham nggak? Itu Gimana? diputar 90 derajatnya ke kanan atau ke kiri Bu? Nah, jadi kalau diputarnya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Yang penting kembali ke tempat semula. Jadi kan kalau ke kanan juga 4 kali, kalau ke kiri juga 4 kali. Gitu. Baik Bu, sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang mau menanyakan kepada kelompok berapa tadi ini? Kelompok 1? Cukup ya? Oke. Terakhir present kita dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Iya Bu. Berdasarkan Oh iya, hasil sudah diskusi mendengar ya? dari Oke. kelompok 2 diperoleh definisi tentang persegi panjang, yaitu persegi panjang adalah bangun segi 4 di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kemudian untuk sifat atau karakter dari persegi panjang, yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, diagonalnya sama panjang. Yang keempat, memiliki 2 sumbu simetri. Sedangkan untuk keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai materi persegi panjang? Belum Bu. Belum ya? Oke, apresiasi dulu untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atas presentasinya. Yeay. Oke. Untuk ngecek pemahaman kalian apakah udah paham benar atau enggak, ini Ibu kasih 3 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab langsung ngomong ya. Ini soal pertama. Sepetak sawah berbentuk persegi dengan panjang 50 meter. Luas sawah tersebut adalah, ada yang mau mencoba menjawab? Saya Bu. Diketahui panjang sisinya 50 cm. Cm. Lalu yang ditanyakan apa, Ziva? Luas sawah Bu. Luas sawah. Duh. Oke, gimana caranya penyelesaiannya? Jadi luasnya itu kan
persegi, Bu. Jadi luasnya persegi itu sisi kali sisi. Terus sisinya kan 50, jadi 50 dikali 50. 50 dikalikan 50. Berarti jawabannya 2500 cm kuadrat. 2000 cm kuadrat. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat atau menurut kalian sudah benar jawab Liva ini? Setuju, Bu, Bu. saya mau berpendapat. Yes. Iya. Itu di soalnya itu panjang sisinya 50 meter. Itu harus diganti iya. ke sentimeter dulu atau bagaimana? Oke. Nah, ini Zevanya, ini jawab ini meter, ini sentimeter. Gimana Zevanya? Berarti. Oh iya, Bu, milihnya itu dijadikan senti dulu. Meternya dijadikan senti dulu. Berarti sama dengan berapa senti? 500. 500. 500. Berarti ini diganti jadi 500. 50 meter sama dengan 50 cm. 5.000, Bu. Pinter. Terus ini berarti diganti juga 5.000. 5.000. Ini juga 5.000. Berarti jawabannya berapa? 25 juta. Sip, pinter. Ada yang mau ditanggapi lagi? Atau setuju sama jawabannya Ziva? Bu, kalau Kak enggak jadi, Bu. Mana ya? Suaranya putus-putus, Via. Oh, tidak jadi, Bu. Oke, tidak jadi. Oke, keren-keren Pol, pokoknya udah keren-keren banget, udah paham. Oke, selanjutnya kita simpulkan ya berarti dari materi kita hari ini. Nah, Ibu mau menyimpulkan, ini bisa dibaca, persegi merupakan bangun segi 4 yang sisinya sangat besar. Contohnya itu papan catur seperti yang tadi. Terus sifat-sifatnya persegi, ini hampir sama tadi sama kelompoknya 1. Udah bener, jadi kalian bisa baca-baca lagi. Terus untuk yang luas dan keliling persegi, nah kelilingnya 4S, 4 kali S, dan untuk luasnya S kali S atau biasa disebut dengan S kuadrat. Nah untuk persegi panjang, juga hampir sama tadi sama kelompok 2, udah bener, merupakan bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya ada lapangan sepak bola. Sifatnya juga udah bener dari kelompok 2, ini sama, hampir sama. Terus untuk luas dan keliling persegi panjang, mana ini? Nah, persegi panjang ada kali P plus L dan luasnya P kali L. Terus untuk jajar genjang yang terakhir, jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya makanan wajik atau kayak tadi bangunan yang berbentuk jajar genjang. Sifat-sifatnya dari kelompok 3 juga udah bener, bisa dibaca lagi nanti teman-teman silahkan dirangkum. Dan yang terakhir luas dan kelilingnya jajar genjang, untuk kelilingnya 2 kali alas kali tinggi dan luasnya alas kali tinggi. Nah, di sini anak-anak sudah paham semuanya, pengaplikasiannya sudah paham, definisinya sudah paham, sifat-sifatnya sudah paham, keliling dan luasnya juga sudah paham. Nah, untuk selanjutnya biar anak-anak lebih paham lagi, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal di lembar terakhir di LKPD ya. Oke. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Belum, Bu, sudah paham. Tidak, Bu, sudah cukup. Sudah, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Oke, Bu. cukup. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menyempatkan hari ini. Tetap stay safe, jangan kemana-mana, di rumah aja. Ini lagi pandemi, jangan keluyuran loh ya. Oke, terima kasih. Sebelum tutup, kita berdoa dulu. Saya boleh minta tolong untuk dipimpin doa via Anissa?
Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Via Anissa. Sebelum Ibu tutup, mohon maaf jika selama pelajaran ini Ibu ada salah kata. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi, mungkin jaringannya juga lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.